kecemplung sih Pak. Tapi lama-kelamaan saya lumayan suka. Lumayan ya Pak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti lumayan, berarti ada nggak suka aja ya. Permisi. Selamat sore. Aduh, dengan siapa? Meska. Meska. Iya. Boleh saya lihat. Silakan duduk. Meska, apa kabarnya? Baik Pak. Oke, kamu ngelamar sebagai apa, Meska? Katanya lagi cari pegawai di bidang IT ya Pak. IT? Iya IT. Kamu jurusan IT? Jadi Cuman ini emang belum berpengalaman gitu. Oh, baru lulus. Pertama kali saya baru lulus. Oh, baru lulus kuliah. Iya. Kenapa kepikiran kamu jadi masuk ke jurusan IT? Sebenarnya itu kecemplung sih Pak. Tapi lama-kelamaan saya lumayan suka. Lumayan ya Pak. Tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti lumayan, berarti ada nggak suka aja ya? Lumayan banyak juga ya nggak sukanya. Ini kamu udah lulus atau belum nih? Saya baru lulus sih. Oh, baru lulus. Oke. Dan kepikiran untuk jadi seorang IT? Iya, programmer gitu ada nggak Pak? Sebenarnya saya di perusahaan saya sih ada sih ya. Ada lowongan juga karena lagi membuat sistem untuk perbaikan gizi masyarakat. Oh gitu. Kamu bisa buat program-program seperti itu kan ya? Bisa, Jadi nanti Pak. sistemnya antar karyawan bisa saling memotivasi gitu. Oh Bisa ya? iya bisa diusahakan. Kalau saya lihat ini pengalamannya kamu memang belum ada ya sebagai belum ada, IT. Tapi kalau boleh ditanya-tanya, memang kamu kenapa ya? Alasannya karena orang tua atau apa tuh? Awalnya sih emang karena orang tua. Oh oke. Emang diarahin aja, nggak dipaksa sih, diarahin aja. Terus ya udah, saya akhirnya tertarik karena ngelihat prospek kerja ya Pak. Template teman-teman saya juga gitu. Jadi Prospek kerja kamu di IT. Iya. Tapi kan kamu tampilannya kan kayak bukan IT nih. Oh kayak bukan ya? Bukan. Emang Kamu IT ada ada hal lain nggak, mungkin kayak marketing atau apa yang jadi saya yakin kamu bisa masuk di perusahaan saya gitu. Edit value-nya apa gitu? Sebenarnya saya lebih suka nyanyi sih Pak. Coba sedikit saya pengen nyanyi lagu yang saya tuh lagi suka, lagu-lagu di TikTok tuh ya. Lagu itu lagu-lagu yang galau tapi saya agak lupa. Pokoknya judulnya tuh kayak keras kepala apa kalau nggak salah ya. Oh bisa banget itu saya Pak. Oh kamu bisa lagu itu? Bisa banget itu. Coba aku pengen tahu sebait aja lagunya itu. Aku pernah menjadi yang paling keras jatuh hati, perjuangkan cinta tanpa henti. Oh mirip kayak penyanyi aslinya ya? Iya Pak, mirip Pak. Nama kamu siapa? Meska. Oh kamu penyanyi aslinya Saya tuh berarti. penyanyinya. Oke, tepuk tangan dulu buat Meska. Makasih. Wow, guys, jadi Meska lulusan IT. Satu hal yang awal pertama kali aku baca skripnya kayak, di jurusan IT. Jadi benar-benar kamu ngitung, kamu suka algoritma dong berarti? Suka. Suka enggak sebenarnya suka. Tapi suka. Tapi emang programmingnya itu yang saya nggak suka sebenarnya ya. Emang kamu pas sebelum masuk kamu nggak tahu akan programming? Aku tahu, cuman aku nggak nyangka bakal se-complicated itu. Oke. Jadi kayak awal-awal semester 1, 2, wah jago banget aku. Aku berasa kayak, oh bisa nih lanjut sampai semester akhir gitu. Tapi ternyata mulai semester 4 itu kayak, kayaknya salah jurusan deh. Tapi akhirnya kamu sampai Semester menyelesaikan 8 kan? sampai selesai. Berarti dengar-dengar terakhir ini kamu bakalan lulus sebenarnya ya? Iya, Oke. sebentar lagi aku bakal sidang, doakan Oke. ya. Nah kalau ngomongin dari cita-cita gitu ya, mungkin bukan seorang Meska kalau misalkan dari kecil aja udah. Wow, ini nyolong di mana ya? Coba kasih tahu, kamu tuh memang jiwa otak Anda lebih berkembang ya dalam arti seni dan sebagainya daripada Iya sih. atau sebenarnya balance juga. Karena kan kalau IT kan otak kirinya lebih berkembang seharusnya. Sebenarnya bisa dibilang balance sih. Aku dari kecil, aku mau flexing dikit ya. Aku Boleh, juara umum loh dari SD. Juara umum Iya, di juara sekolah. umum di sekolah. Oh wow. Pernah juara oke. umum 3, juara umum 1 gitu-gitu sampai SMA awal masih tuh. Oke. Dan diimbangin sama nyanyi juga. Jadi kayak bisa dibilang balance sih. Oke. Jadi sebenarnya memang dari kecil kamu udah hobi nyanyi. Hobi nyanyi. Tapi aku Ini ikut nari juga. Enggak, itu nyanyi sih. Cuman kalau di Bali lomba nyanyi bajunya biasanya baju Kamu tuh asli Bali. asli Bali. Ken kabarnya? Bece. Bece. Cepet banget ya perubahannya. Oh berarti kamu asli Bali. Asli Bali. Oke, jadi selama kamu di Bali, kamu ya udah ngikutin semua kegiatan. Ini kegiatan benar-benar dari kamu atau dari orang tua biasanya? Aku tuh emang suka, tapi di saat aku lagi nggak mood itu untungnya ada mama yang suka maksa gitu. Oke. Jadi kayak tetap jalan gitu semuanya. Tapi kalau sumber inspirasi dalam arti hal di keluarga gitu ya. Apa memang ada dari bokap atau nyokap gitu ya, memang kayak nyokap emang bokap penyanyi gitu. Dan akhirnya aku kayak coba deh nyanyi atau memang gimana? Kalau di rumah sih nenek aku itu suka oke. nyanyi. Bahkan sampai sekarang masih suka sama teman-temannya karaokean gitu. Oke. Kalau papa lumayan darah seninya juga. Dulu dia suka ngeband gitu, terus pernah jadi bintang no video wonder klip dong. juga. No wonder kamunya jadi ada darah seni di Iya. dalam situ ya. Tapi start your singing gitu, itu dari kecil berarti
sampai akhirnya ada satu momen di mana kamu masuk kuliah gitu. Kenapa kamu nggak mau masuk jurusan kayak ya udahlah seni ataupun apa gitu? Aku nggak pernah kepikiran sih aku kalau kuliah jurusan itu karena pasti takutnya boring gitu, takutnya boring. Padahal aku suka sama musik, suka sama nyanyi, takutnya kalau itu terlalu dipelajarin mendalam jadi beban buat aku. Kamu zodiaknya apa? Taurus. Oh Taurus. Aku pikir kamu kayak pengennya tuh kayak banyak hal yang kamu lakuin, that's why kamu masuk IT, terus kalau bisanya jadi banyak hal-hal yang pengen kamu coba gitu ya. Tapi kalau seandainya ada nggak sih hal-hal yang menurut kamu gitu ya, kalau nggak nyanyi kuliah apalagi yang biasa kamu lakuin biasanya? Aku sih sukanya ya nyantai aja ya, apalagi hidup di Bali itu kayak kebanyakan ya nyantai. Aku suka me time sih biasanya. Sama sering keliling cafe hopping ya? Iya, cafe hopping. Bener betul. Ya? Bener. Tapi banyak cafe lucu ya. Bener di Bali. Tapi guilty pleasure apa yang biasanya kamu sendiri gitu ya, yang orang banyak gak tahu gitu? Aku suka nonton drakor. Itu jadi berasa gak produktif ya kalau itu sebenarnya. Apalagi yang seriesnya panjang ya? Iya, bener banget. The Last Drakor kamu tonton apa? The Last Drakor yang aku tonton Tengerin. itu enggak. Itu aku nonton. Terus President Playbook aku nonton. Kakak nonton? Enggak, aku yang Resident Playbook enggak. Yang terakhir tuh aku nonton yang Tengerin. Ya, itu bagus banget sih. Oke. Aku mau nanya, sebenarnya kamu dari kecil memang udah ada dorongan untuk nyanyi kah atau gimana sebenarnya? Aku tuh emang anaknya suka nyanyi dari kecil, suka sendiri. Oh, kamu tuh suka nge-cover lagu ya? Suka cover lagu. Itu kenapa screenshotnya aib ya? Tolong dong. Coba berarti ini me time kamu tuh bener-bener kamu main gitar. Alat musik apa aja yang kamu bisa? Aku suka main gitar sama keyboard biasanya. Oh, keyboard. Berarti dua-dua itu kamu bisa? Tapi nggak yang menguasai banget. Oh, but at least untuk kamu kalau untuk jamming ataupun apa kamu bisa. Oke. Coba diceritain, kenapa kamu benar-benar ngabisin waktu dengan nyanyi dan segala macamnya? Ya karena emang suka dari diri sendiri aja gitu. Ditambah disupport orang tua juga. Terus aku tuh kalau dari kecil kebiasaan nyanyi karena aku ikut ekskul di sekolah. Ekskulnya paduan suara gitu. Oh, choir ceritanya. Iya, anak choir dulu. Aku dirihen dulu. Oh, pantesan. Jadi no wonder ya udah larinya ke situ-situ aja. Iya, jadi pop solo gitu-gitu, FLS 2N, udah terbiasa lomba. Berarti pada saat itu pun ada keinginan di mana ikutan kompetisi di tahun 2018 itu, which is The Voice Kids itu. Sebenarnya sih aku nggak ada niat ya untuk ikut ke nasional The Voice Kids, karena masuk TV kan aku malu, aku insecure banget anaknya. Sebentar kamu yang mana? Coba deh. Yang mana? Ini bukan? Iya, baju pink. Oke. Jelek banget. Gak apa-apa. Malu deh. Coba kasih tahu, ceritain dong The Voice Kids awalnya gimana kamu bisa akhirnya tiba-tiba oke, gue ikutan Voice Kids gitu. Itu aku dipaksa mama. Aku sebenarnya ini kan The Voice Kids season 3. Aku yang season 2 ikut audisi di Bali, tapi nggak lolos, nggak bisa berangkat ke Jakarta. Karena nggak lolos. Oh, nggak lolos. Jelek lah waktu itu. Iya. Terus akhirnya season 3 dipaksa ikut lagi sama mama dan lolos. Oke, berarti di sini ada peran mama banget ya? Banget. Mama tuh suka maksa gitu ya? Orang. Iya. Tapi kamu dengan hal itu juga ya terdorong juga kayak ada motivasi juga ya? Tapi bersyukur juga sih punya mama yang selalu ngedorong, selalu maksa-maksa ikut lomba apapun. Bahkan aku ikut modeling juga dulu, lomba pelajaran. Jadi aku tuh kayak berkembang banget rasanya. Kapan kamu sadar bahwa kayak jalan musik gue, jalan ini adalah yang gue tempuh gitu, musik gitu. Kapan kamu sadar? Kayaknya waktu ikut After lomba. This one atau? Sebelum. Oh, sebelum. Kayaknya waktu ikut lomba, terus dapat juara, terus saya seneng banget kan. Jadi kayak candu gitu. Jadi ikut lomba terus. Dan sejak saat itu sadar bahwa musik kayaknya menjadi salah satu. Iya, kayak ini yang bisa dikembangin banget deh. Oke. Dan pernah nggak sih ngerasa kayak insecure gitu? Apalagi kalau so far social media kan apapun banyak komen ya. Gitu. Iya benar. Apa hal yang membuat seorang Miska sadar bahwa kayak kurang secure gitu? Tapi how is it? Sekarang gimana? Aku tuh dari dulu sampai sekarang juga masih banyak insecure ya sebenarnya. Karena tuh kadang baca komen orang. Oke. Apa komen yang menurut kamu paling kayak kok jahat banget sih orang sampai nggak tahu aku sampai komen ini gitu? Ada sih. Bahkan maksudnya aku kan dari Bali. Orang Bali juga ada yang komen siapa sih emang dia kayak gitu-gitu. Cuman ya nggak apa-apa. Itu sebenarnya nggak apa-apa karena mungkin emang aku belum tahu. Cuman dia rada julid gitu komennya. Tapi kamu biasanya kalau kayak gitu kamu abaikan atau kamu komen iya aku Miska ataupun apa? Kalau aku sih mengabaikan ya. Aku membuktikan dengan karya-karya aja. Tapi yang panas tuh mama. Oh, ngeliatin komen ya? Mama suka balesin komen. Cuman dia komennya kayak
coba aja kan didengar lagunya gitu-gitu. Oh masih still positif dong. Iya, kayak promosi aja gitu. Tapi seru juga sebenarnya. Cuman yang paling bikin sakit hati adalah yang banding-bandingin. Oh I see. Kadang ada yang suka banding-bandingin juga. Bandingin penyanyi A ada penyanyi B gitu ya. But it's just a human lah ya. Pasti semua orang akan kayak gitu. Tapi satu hal yang kamu pelajarin dari mama adalah mama tetap membalas tapi dengan positif. Cek aja lihat. Iya, gitu. coba cek gitu. Menarik ya. Dan tapi denger-denger kalau tanya kamu juga dalam deket ini bakal ngeluarin single terbaru. Iya. Di tanggal berapa? Tanggal 20 Juni. Tanggal 20 Juni. Boleh diceritain gak tentang apa nih? Spill dikit. Jadi biasanya kan aku lagu galau banget ya. Sekarang ini aku pengen bikin sesuatu yang fresh temanya. Tentang cinta. Jadi menemukan seseorang yang diyakini bahwa ini tuh bisa jadi pendamping hidup selamanya. Oh gitu. Akhirnya dari lagu-lagu kamu akhirnya ini lah. Akhirnya ada lagu bahagianya loh. Bisa dipakai di weddingan kalian nanti. Oh emang ini sengaja untuk lagu weddingan? Agak kesana sih agak kesana gitu. Tapi ini kenapa kamu berpikir bahwa satu lagu ini menjadi salah satu lagu mengambil lagu itu sebagai karena ya aku pengen bikin lagu yang bahagia aja, iya bahagia. Karena banyak yang minta sebenarnya. Meska kapan bahagianya? Meska jangan galau terus gitu-gitu. Karena kalau aku lihat dari seluruhan album yang dari 10 lagu ya di album kamu yang sebelumnya gitu ya, ada nggak sih lagu yang menurut kamu personal banget buat kamu? Kalau aku sih buang waktu ya. Kenapa buang waktu jadi personal banget? Karena itu aku tulis sendiri pertama. Terus itu pengalaman pribadi tentunya. Terus itu tuh kayak ngerangkum semua lagu-lagu yang ada di album aku. Album aku kan judulnya hanya figuran. Temanya tentang second choice gitu. Nah buang waktu tuh kayak ngerangkum gitu ya. Jadi second choice tuh cuma buang-buang waktu selama ini. Bentar, aku mau nanya. Hanya figuran jadi salah satu judul album kamu yang sebelumnya gitu ya. Album aku. Album kamu, kenapa kamu berpikir kata figuran ini kan sebenarnya relate-nya banyak banget ya sama orang-orang ya. Apa ini jadi salah satu cerita pribadi kamu juga atau dari orang lain sebenarnya? Pernah jadi pengalaman pribadi aku juga. Pasti. Tapi sekarang udah enggak dong? Enggak dong. Jangan sampai Nah kalau ngomongin tentang lagu salah satu yang viral on the TikTok, and as we know lagu itu menjadi salah satu banyak banget theme songnya orang-orang yang keras kepala gitu ya. Apa cerita di balik lagu yang memang akhirnya kamu putusin, akhirnya kamu bikin video klipnya after viral gitu? Ya sebenarnya keras kepala ini kalau nonton video klipnya dia tentang 33 juta loh. Kalau dikumpulin tuh viewers 33 juta sebanyak apa ya? Oke, coba ceritain. Tentang beda agama sih dia kalau di sini. Jadi itu cerita tentang seseorang cowok sih digambarinnya kayak si keluarga cewek ini udah nolak banget si cowok ini, tapi cowok ini masih cinta. Ceweknya juga cinta gitu. Jadi mereka saling berjuang. Dan itu menjadi salah satu single yang membuat nama Meska lumayan cukup terngiang-ngiang di mana-mana ya. Gitu ya. Tapi setelah lagu ini akhirnya kamu punya sedikit ambisi nggak kayak the next gue harus ada lagu yang boom juga nih, nggak mau jadi just one hit maker aja lah, istilah kayak gitu atau gimana? Sebenarnya nggak terlalu ambis juga ya, tapi kayak pengen bertanggung jawab aja gitu. Pasti ada rasa beban dikit ya. Beban. Pasti. Aku sempat stuck juga, sempat bingung gitu mau nulis kayak apa. Kira aku banyak-banyak nonton baca buku gitu-gitu. Akhirnya ya bisa nulis lagi, terus ketemu penulis lagu juga. Aku bakal rilis tanggal 20 ini, nulisnya bareng sama penulis Hilang Tanpa Bilang. Hilang Tanpa Bilang ini. Iya, single pertama aku. Jadi akhirnya aku nyari-nyari beberapa songwriters, terus nulis juga, terus jadilah beberapa lagu ini dan bakal dirilis salah satunya nanti tanggal 20 Juni. Semoga teman-teman suka ya. Semoga ya teman-teman. Boleh di-spill dikit gak lagunya? Tak butuh waktu lama, ku percaya cara mencintaimu sangat indah. Hadirmu patahkan segala ragu. Aku bahagia dimilikimu gitu. Semoga lancar ya. Tanggal 20 langsung ditonton ya. Pertama kali loh aku nge-spill di sini. Di Community ya. Aku nanya Neng, kalau seandainya kamu punya wish gitu ya, one day if you have a chance untuk manggung dalam satu panggung, who is the singer you will choose? Raisa. Oh ya? Iya Raisa. Aku big fan of her dari kecil, dari SD kayaknya. Aku suka banget sama dia karena dia cantik banget, cantik nggak berubah sampai sekarang. Terus lagu-lagunya juga khas.
Bahkan sampai album sekarang tuh aku masih dengerin juga. Terus orangnya humble banget ternyata. Banyak obrolan gak baik tentang dia. Maksudnya orang-orang gosipin dia yang enggak kan. Kayak sombong apa-apa. Tapi aku pernah ketemu. In personal. Wah dia baik banget. Yes. Dia ngajak aku ngobrol. Padahal aku kan cuma fans gitu ya. Tapi kayak dia benar-benar welcome banget sih waktu itu. Oke. Berarti Raisa satu lagu kalau seandainya dapat kesempatan kayak nyanyi. Satu lagu kamu sama Raisa apa yang kamu nyanyiin? Apa ya? Apalah Arti Menunggu kali. Itu lagu aku mau dong dengerin kamu satu bait Apalah Arti Menunggu itu versinya Meska. Sekarang aku tersadar cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Nice. Yes, kita bakal masuk ke challenge time. Karena Meska seorang penyanyi, kita bakalan challenge dia untuk menyanyikan lagu dari sebuah kata. Ada 2 kata yang bakalan kita berikan. Kata pertama adalah biarkanlah. Biarkanlah cinta tak berbalas bila memang harus ku nikmati cinta hanya sebatas mimpi. Kata kedua adalah mungkin. Mungkin inilah rasanya semuanya. Rasa suka pada dirinya. Sejak pertama aku bertanya, Facebookmu apa? Nomormu berapa? Gampang gitu. Meska, thank you so much for coming hari ini. Sukses buat single terbarunya, which is di tanggal ini juga. Harapan kamu buat teman-teman dan pasti buat lagu kamu juga apa? Harapannya semoga teman-teman relate sama lagunya, segera menemukan kebahagiaannya. Amin. Jangan galau-galau terus. Terus buat Mayteam, para pendengar aku, semoga kalian sehat selalu dan kita bisa ketemu segera ya di panggungan aku. Coba kasih tahu, spill next gignya kamu kapan? Juli awal kali ya di Surabaya, Mayteam Surabaya, kita bakal ketemu di Surabaya. Surabaya? Yes. Berarti around tanggal berapa belum tahu ya? 5 atau 6 deh kalau gak salah. Pokoknya bisa update di Instagramnya Meska. Iya, ikutin terus di Instagram aku. Oke, so thank you so much buat Meska buat hari ini. Semoga bisa bekerja sama dan masuk di company saya dan menjadi seorang IT dan sekaligus seorang penyanyi. So terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Thank you.